Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Sahabat hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga di kesempatan sore ini kita masih kembali bersua di udara di gelombang 103,4 di DFM dalam edisi Kamis tanggal 12 Rajab 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 1 Januari 2026. Sesuai dengan agenda kita Ikhwatal Islam, sore ini kita akan ikuti kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Denny Syahputra Eksema Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kaidah-kaidah dalam fikih hati. Kaidah-kaidah dalam fikih hati. Ya, semoga kebersamaan kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin dan rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita senantiasa dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, kita telah terhubung bersama Ustadz melalui WA langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz, sehat? Sehat, alhamdulillah. Barakallah fiik. Wa fiik, barakallah. Jazakallahu khairan Ustadz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk sepembahasan kita Ustadz akan menyampaikan tema atau memasuki di kaidah selanjutnya, kaidah ke-9 dengan judul hati memiliki berbagai kondisi dan penyakit. Dan setelah pembahasan nanti insyaallah ta'ala juga kita sediakan tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan, atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga antum dapat simak melalui streaming Facebook, Instagram dan media lainnya. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustadz. Fadhil tafadhol masyuran majur. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pendengar Radio Hidayah dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur atas segala rahmat, nikmat, karunia ya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat suri tauladan kita yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar dimanapun antum dan antuna berada, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam membaca atau mempelajari kaidah-kaidah berkaitan dengan hati. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan ke kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, lil qulubi ahwalun wa afatun. Lil qulubi ahwalun wa afatun. Hati memiliki kondisi dan afat, penyakit. Ya. Hati memiliki ahwalun, itu keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi, wa afatun, yaitu penyakit-penyakit atau kerusakan-kerusakan. Ini kaidah yang ke-9. Nah, kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kaidah berkaitan dengan hati.
Lil qulubi ahwalun wa afatun. Hati memiliki kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan dan juga memiliki penyakit-penyakit. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan untuk tubuh kita ini dengan melalui makanan dan minuman. Maka kehidupan hati seorang hamba itu dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk dosa dan menjauhkan hati dari segala kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kondisi atau keadaan hati seorang hamba kecuali dengan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa memperbaiki keadaannya, ini yang bisa memperbaiki kondisinya, dan ini yang bisa membersihkan hati kita, dan dengannya seorang hamba bisa merasakan kebahagiaan di kehidupan ini. Hati yang tergantung kepada syahwat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan melemahkan kehidupan hati tersebut. Dan ini semua akan selalu menjangkiti hati seorang hamba sampai hati tersebut mati. Dan tanda ketika hati seorang hamba mati, itu ketika dia tidak lagi mengenal mana yang hak dan dia tidak lagi mengingkari mana yang mungkar. Dia tidak lagi mengenal mana yang benar. Dia tidak lagi peduli ketika kemungkaran dilakukan di hadapannya. Ketika dia melihat atau mendengarkan kemungkaran, dia tidak lagi peduli. Dan ini inilah tanda di antara tanda bahwasanya hatinya sudah mati. Maka seorang hamba yang berakal, seorang hamba yang cerdas, dia akan senantiasa khawatir, ya, takut apabila hatinya sakit, apabila hatinya rusak, apabila kondisi hatinya tidak baik. Dan kekhawatiran ini itu melebihi kekhawatiran dia terhadap kesehatan badannya. Ya. Penyakit, ya, yang dia khawatirkan terhadap hatinya. Maka ini sangat, ya, melebihi kekhawatiran dia terhadap penyakit yang akan menimpa badannya. Meskipun kebalikan, ya, kebanyakan orang kebalikan dari ini. Dia lebih takut ketika tubuhnya sakit atau salah satu anggota tubuhnya sakit, tertimpa sesuatu. Mereka tidak peduli, ya, dengan keadaan hatinya. Mereka tidak peduli apakah hatinya kondisinya sedang tidak baik, atau bahkan apakah hatinya, mereka tidak peduli apakah hatinya sudah mati. Dan ini merupakan keadaan yang sangat membahayakan. Karena kehidupan kita itu sama seperti sebuah bayangan, ya, yang mana bayangan tersebut akan pergi, atau seperti tumbuhan yang hijau, dalam waktu dekat tumbuhan tersebut akan mengering. Atau kehidupan ini sama halnya dengan, ya, seperti seorang yang sedang bermimpi, seolah-olah dia melihat sesuatu, ya, tapi ketika dia bangun ternyata itu semua tidak ada. Itu semua hanya sebagai sebatas mimpi atau khayalan.
Inilah gambaran tentang kehidupan dunia. Makanya seorang muslim, ya, seorang hamba yang cerdas, dia jauh lebih khawatir tentang keadaan hatinya daripada keadaan badannya. Karena ketika kondisi hatinya baik, maka ini akan menyelamatkan dia kelak. Ini akan menyelamatkan dia di dunia. Ini akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan di dunia. Dan juga akan mengantarkan dia kebahagiaan kelak di akhirat. Diriwayatkan dari sebagian salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bagian menisbatkan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lau anna al-hayata ad-dunya min awwaliha ila akhiriha utiha rajulun wahidun thumma ja'ahu al-mautu lakana min manzilati man ra'a fi manamihi ma yasurruh thumma istayqadha fa idza laysa fi yadihi syai'." Seandainya kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir diberikan kepada salah seorang, thumma ja'ahul maut, kemudian di akhir datang kematian kepadanya, lakana bimanzilati man ra'a fi manamihi ma yasurruh, maka itu sama seperti orang yang melihat di dalam tidurnya, ya, bermimpi kebahagiaan, ya, bermimpi dia melihat apa yang sangat membuat dia berbahagia. Thumma istayqadha fa idza fi yadihi laysa fi yadi syai'. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, dari mimpinya, ternyata dia tidak memiliki apa-apa. Nah, inilah gambaran tentang kehidupan dunia. Berapapun panjang umur, apapun yang dimiliki seseorang di kehidupan ini, maka ketika batas dari kehidupan tersebut selesai, maka dia akan merasakan bahwasanya itu semua seakan-akan tidak ada. Maka oleh karena itu, seharusnya bagi seorang hamba, ya, dia memperhatikan, ya, keadaan hatinya. Dia harus paham bahwasanya hati-hati kita ini memiliki kondisi-kondisi, memiliki keadaan-keadaan. Kadang dia ditimpa sakit, ya, kadang hati bermasalah, ya, dan bentuk kondisinya, bentuk permasalahannya pun beraneka ragam. Dan dia, ya, beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan ketika kita paham, ya, tentang keadaan hati yang seperti ini sifatnya, maka hakikat ini, ya, fakta ini seharusnya menjadikan kita khawatir, ya, menjadikan kita khawatir. Dan kekhawatiran ini harusnya, ya, mengharuskan kita untuk selalu mengecek hati kita dan memikirkan keadaan hati kita dan berusaha selalu untuk mengobati keadaan kondisi hati ketika dia tidak baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi dan keadaan hati, bahwasanya hati tersebut kadang buta, kadang bisa melihat. Ya. Hati itu disifati dengan al-basar wal-ama. Ya, hati kita disifati dengan kadang dia melihat, kadang dia buta. Kata Syekh hafizahullah taala, wa amahu ablagu min amal ain. Bahkan buta, ketika hati buta ini lebih berbahaya daripada buta pada penglihatan. Ketika hati buta tidak lagi bisa melihat, ini lebih berbahaya, ya, daripada sekedar buta yang ada pada penglihatan.
Karena apa? Fa idza lam yubsiril qalbu, apabila hati buta tidak bisa melihat lagi, maka pemiliknya itu dinamakan buta meskipun matanya terbuka, meskipun dia bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Fa innaha la ta'mal absaru, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Maka sesungguhnya ya, la ta'mal absar. Penglihatan tidak, sesungguhnya penglihatan bukan penglihatan yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dada. Hati yang buta yaitu hati yang tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ya. Karena sudah diselimuti, karena sudah dipenuhi oleh kotoran-kotoran dosa. Dan kebutaan hati seorang hamba itu memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan dosa-dosa yang ada pada hamba tersebut. Yang tertinggi tingkat kebutaan itu kebutaan hati orang-orang yang tidak lagi memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati orang kufar. Ini keadaan hati yang pertama. Ya. Hati buta, ya, disifati dengan buta dan juga disifati dengan al-basar, bisa melihat. Buta yang ada pada hati itu ketika dia tidak lagi bisa melihat al-haq, kebenaran. Ya. Ketika dia tidak lagi bisa melihat kebenaran, maka ini dinamakan dengan amal qalb, ya, hati yang buta. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara keadaan hati, al-qulubu taqsu atau taghludhu wa talin. Hati itu kadang keras, ya. Hati itu keras dan dia juga kadang lembut. Bahkan kekerasan hati itu melebihi kerasnya batu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian hati-hati mereka setelah itu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Al-Imran, "Walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Seandainya engkau keras, kasar dan hatimu keras, maka mereka akan berpaling darimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati hati dengan ghalidh. Ya, hati yang keras. Hati yang keras yaitu hati yang di dalamnya tidak ada lagi kasih sayang. Hati yang tidak lagi mengenal kebaikan. Yaitu hati yang keras. Hati yang di dalamnya ada kesombongan. Dan hati yang di dalamnya tidak ada lagi kasih sayang kepada sesama makhluk. Ya, tentu hati yang seperti ini, hati yang keras, ya, sangat berbeda dengan hati-hati orang-orang yang berbahagia, hati-hati yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian hati mereka tunduk. Hati mereka menjadi lembut, ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian kulit-kulit mereka tunduk dan hati-hati mereka juga tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan hati yang kedua. Hati itu kadang keras, ya. Ada hati yang keras, ada hati yang lembut, ya, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qulubu yutba'u 'alaiha wa yukhtam. Hati kadang tertutup.
tertutup atau terkunci. Dan ada juga hati yang selamat dari ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un." Dan kami tutup hati-hati mereka dan mereka tidak lagi bisa mendengar. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Apakah kalian melihat seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan mereka, mengambil pendengaran mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci hati-hati mereka, man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapa ilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan itu semua untuk kalian? Kemudian keadaan hati berikutnya, wal qulubu tatanajjasu wa tatatahhar. Ada hati yang kotor, ada hati yang bersih. Ya. Hati itu kadang kotor, ya, dan juga ada hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin untuk membersihkan hati-hati mereka. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan bagi mereka di akhirat azab yang dahsyat, azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang ada dalam hatinya kotoran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada siapa saja yang ada dalam hatinya kotoran. Tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang ada di dalam hatinya al-iman. Ya. Dan ketiga, keimanan yang ada dalam hatinya, ya, di dalamnya ada kotoran-kotoran, maka dia tidak akan masuk surga kecuali kotoran tersebut terlebih dahulu dibersihkan. Karena surga Allah Subhanahu wa taala tempat orang-orang yang hatinya bersih. Tempat orang-orang yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Kalian telah melakukan kebaikan, fadkhuluha khalidin. Kalian telah baik, kalian telah bersih, fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke dalam surga, ya, kekal di dalamnya. Hati yang bersih, ya. Hati yang benar-benar hidup. Hati yang di dalamnya ada cahaya. Hati yang bersih dari segala bentuk kotoran. Ya, hati yang bersih itu hati yang tidak pernah puas dari Al-Quran. Hati yang tidak pernah puas ketika mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk hati yang bersih. Dan ketika hati kita, ya, tidak ada lagi motivasi padanya, ketika hati kita di dalamnya terdapat kecintaan kepada dosa, hati yang bosan ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, ketika membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti hati kita, ya, kondisinya sedang tidak baik. Berarti hati kita kondisinya sedang tidak baik. Maka segeralah bersihkan hati, ya, bersihkan ia dari kotoran-kotoran yang ada padanya. Hati yang bersih dari dosa, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Membersihkan hati dari dosa yaitu dengan cara seorang hamba tidak melakukan dosa tersebut. Berusaha untuk menjauhi dosa tersebut, atau dengan bertaubat dari dosa tersebut. Ini cara membersihkan hati. Tidak melakukan dosa, dan dengan selalu bertaubat dari dosa tersebut. Ini cara membersihkan hati. Kemudian keadaan berikutnya, wal qulubu tafsudu wa tasluh. Hati itu kadang rusak. Ya, hati itu rusak dan
dan baik. Ada hati yang rusak, ada hati yang sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb." Sungguhnya dalam jasad, dalam tubuh kita ada segumpalan darah. Ya, ada segumpalan daging. Idza salahat, apabila segumpalan tersebut baik, maka sebuah tubuh kita juga akan ikut baik. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, maka semuanya juga akan rusak. Ala wahia al-qalb. Ya, bahwasanya segumpalan tersebut yaitu hati. Ini jelas menerangkan, menjelaskan bahwasanya hati tersebut ya tafsud wa tasluh. Kadang ya ada hati yang rusak, ada hati yang sehat, hati yang baik. Kemudian keadaan berikutnya, wal qulubu taswaddu wa tabyad. Ya, al qulubu taswaddu wa tabyaddu. Hati kadang hitam, kadang putih. Di antara keadaan hati ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Hati menjadi hitam, ya, menjadi gelap karena banyaknya dosa-dosa yang ada padanya. Hati menjadi putih, terang, itu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terang dengan ketaatan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati hati-hati ya dengan dua sifat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati hati ya dengan dua keadaan atau dua sifat ini. Ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi." Ya. Kal hasiri 'udan. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Ya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Hatta tasira ala qalbayni. Ala abyad mithlu as-safa, fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Wal akharu aswadu murbadan kal quzil mujakhya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan. Ya, fitnah-fitnah akan menempel dalam hati manusia ya. Kal hasiri 'udan, sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Fa ayyu qalbin, hati yang menerimanya niscaya timbul bercak hitam. Sedangkan hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati menjadi dua. Yang pertama, yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, mithlus sofa. Ya, ini hati yang pertama, hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Tidak ada fitnah yang membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Wal akharu aswadu murbadan. Adapun hati yang terkena, ya hati yang lain yang terkena nuktah, ya bercak hitam, maka demi sedikit akan menjadi hitam, ya akan menjadi hitam legam, bagaikan belanga yang tertelungkup atau terbalik, tidak lagi mengenal yang ma'ruf, la ya'rifu ma'rufan, tidak lagi mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaran, tidak lagi mengingkari kemungkaran. Illa ma ushriba min hawa, kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini keadaan hati yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi
wasallam. Hati yang fitnah akan selalu melengket, ya, menempel ke dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit. Ya, bagaikan tenunan sehelai tikar, satu persatu. Dan hati yang menerimanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya timbul bercak hitam. Sedangkan hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih, cemerlang. Ya, berarti sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada dua bentuk hati, ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Kemudian keadaan berikutnya, wal qulubu taghfalu wa tatayaqqadh. Hati, ya, di antara keadaannya lalai dan, ya, ada hati, ya, lalai dan senantiasa siaga. Hati yang lalai, ada hati yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah." Janganlah engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir, mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Hati yang lalai itu hati yang tertidur. Hati yang tertutup. Hati yang tidak mau, ya, mencari cahayanya, hati yang tidak mau mencari kehidupannya. Dan hati yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah Subhanahu wa taala, inilah hati yang mudah dirasuki oleh syaitan. Hati yang lalai. Hati yang lalai, yang jauh, yang tidak menyibukkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tersibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini seperti inilah yang selalu akan dirasuki oleh syaitan. Hati orang-orang yang lalai, yang di dalamnya dia akan selalu merasa was-was, ya. Selalu ada di dalamnya keraguan, ya. Selalu berangan-angan, ya. Selalu berangan-angan. Ya, ini adalah bentuk hati-hati yang lalai. Dan ketika hati yang lalai ini, ya, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka syaitan pun akan keluar dan menjauh darinya. Kemudian keadaan hati, kata kondisi hati berikutnya, wal qulubu tazighu wa tastaqim. Hati itu, ya, ada hati yang senantiasa istiqamah, ya, ada hati yang membelok atau melenceng. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, ya, ketika mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka. Hati yang berpaling, yaitu hati yang berpaling dari petunjuk, dari hidayah kepada kesesatan. Hati yang berpaling dari cahaya kepada kegelapan, gelapnya kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah. Kemudian keadaan hati berikutnya, hati itu, ya, berbolak-balik, ya. Dan kadang dia juga dan hati itu berbolak-balik dan istiqamah. Ya. Berbolak-balik dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini di antara keadaan hati. Dia akan cepat untuk berbolak-balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana seakan-akan mereka belum beriman sebelumnya, dan kami tinggalkan mereka dalam, ya, kesesatan, kebingungan dalam kesesatan mereka.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalbu bani Adam ashaddu qilaban minal qidri idza ijtama'at ghalya." Sesungguhnya hati seorang hamba itu sangat cepat untuk berbolak-balik daripada periuk yang di dalamnya ada air yang mendidih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Aktsaru ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlifu la wa muqallibil qulub." Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah, kata Ibnu Mas'ud, dengan la, demi zat yang membolak-balikkan hati. Hati dinamakan hati karena seringnya dia berpindah keadaannya kepada keadaan yang lain, sering berbolak-balik. Qalbi min qalbi, maka hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah setiap mukmin, setiap muslimah untuk berhati-hati. Dan ini yang selalu ditakuti, dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dia sangat khawatir hatinya berpindah dari jalan hidayah menuju jalan kesesatan. Dia sangat takut setelah istiqamah hatinya berpaling. Dia sangat khawatir setelah hatinya mendapatkan cahaya kemudian berpaling kepada menjauh dari cahaya tersebut. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, semua ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati seorang hamba berpaling. Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan hati seorang hamba. Maka seorang hamba hendaklah dia senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang hamba berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memalingkannya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka oleh karena itu seorang hamba hendaklah dia senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati-hati, maka palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Palingkan hati kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Kemudian yang terakhir, keadaan hati yang terakhir, wal qulubu yuqfalu 'alaiha. Hati itu kadang dikunci, digembok. Hati yang dikunci, yang digembok, yaitu hati yang di dalamnya ada keburukan, maka dikunci, keburukan tersebut tidak lagi bisa keluar dan kebaikan tidak lagi bisa masuk ke dalam hati tersebut. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Hati yang di dalamnya ada keburukan, ada dosa, ada maksiat, kemudian dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan tersebut tidak lagi bisa keluar dan kebaikan pun selamanya tidak lagi bisa masuk. Ini hati yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka sudah terkunci. Ini di antara keadaan-keadaan hati, kondisi-kondisi hati yang harus dikhawatirkan oleh seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah. Hendaklah dia mengkhawatirkan keadaan hatinya. Jangan sampai hatinya terpaling, jangan sampai hatinya melenceng dari tujuan hati tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia berusaha menjauhi tempat-tempat yang bisa mengotori hatinya, menjauhi tempat-tempat yang bisa memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
hendaklah dia menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, ya, dari hal-hal yang bisa merusak hatinya. Karena perkara hati, ma'asyiral muslimin, adalah perkara yang besar, perkara yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi setiap kita. Selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cahaya untuk hati kita, yang mana dengannya kita bisa mengenal yang hak, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beliaulah suri teladan kita, contoh bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja selalu mengkhawatirkan keadaan hatinya, selalu menyerahkan hatinya, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Rabb, zat yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami untuk selalu melakukan ketaatan untukmu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mendengar dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita, ya, tentang keadaan-keadaan hati dan kondisi-kondisi hati, agar kita bisa berhati-hati dalam menjaga hati kita, agar kita segera apabila kita merasakan hati kita kondisinya dalam keadaan tidak baik, segera untuk mengobatinya dan memperbaikinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Denny Saputra, LCM Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan hati memiliki berbagai kondisi dan penyakit. Telah kita ikuti bersama, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menetapkan hati-hati kita di atas ketaatan, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, kita masuk ke sesi kedua. Mungkin ada sekitar 10 menit lebih kurang, atau kurang lebih. Untuk sesi kedua ini, barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dari telepon, kami persilakan di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu atau Mo? Ibu di Pekanbaru, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin tanyakan, saya banyak mendengar tentang kajian ulasan tentang edisi bulan Rajab, bulan haram saat ini. Jadi katanya semua amal perbuatan akan dilipat gandakan pahalanya, dan kemaksiatan pun akan dilipat gandakan ganjarannya. Yang jadi pertanyaan saya biasa melakukan puasa Senin Kamis, sedangkan untuk ibadah yang lain, di samping dengan ibadah yang lain yang tidak saya lakukan. Tapi memasuki bulan Rajab ini, saya menambah puasa saya menjadi dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis di setiap minggunya. Apakah niat saya itu salah, Ustaz? Saya meniatkan ini untuk sholat sunnah, bukan untuk puasa sunnah, bukan puasa bulan Rajab. Niatnya saya itu memperbanyak ibadah kan, jadi saya memperbanyak puasa saya dari biasanya. Di samping dengan, karena dengan istilahnya dengan sedekah saya kan ada kendala, dengan ketidakadilan saya juga bisa puasa, berzikir, baca Quran dan lain-lain. Tapi puasa ini saya bertambah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apakah yang saya kerjakan ini dihitung bid'ah atau apa itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, itu Ibu yang bertanya. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, ya, merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ya. Bulan Rajab merupakan bulan yang
yang sangat agung. Adapun tentang keutamaan bulan ini, ya, selain dia sebagai bulan yang haram, apakah ada keutamaan amalan khusus, ibadah khusus? Wallahu taala alam, batas pengetahuan kami tidak ada di sana keutamaan amalan khusus di bulan ini. Meskipun ya orang-orang jahiliyah terdahulu mengkhususkan bulan ini dengan ibadah-ibadah tertentu, di antaranya ibadah puasa. Dalam Islam, maka bulan ini tidak dikhususkan dengan ibadah tertentu, akan tetapi dia termasuk bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan haram, yaitu bulan haram yang 4, salah satu bulan haram yang 4 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka wallahu taala alam, sebatas pengetahuan kami tidak ada pengkhususan amalan-amalan tertentu di bulan ini. Ada yang ada ya diriwayatkan dari sebagian salaf ya. Sebagian salaf ya, mereka melakukan ibadah umroh di bulan ini. Ini diriwayatkan di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau melakukan ibadah umroh di bulan ini, karena di antara bulan umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau umroh di bulan Rajab. Ya, meskipun ini diingkari oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, artinya apa? Artinya ya di sini tidak ada pengkhususan amalan tertentu. Meniatkan amal tertentu. Tapi ketika kita masuk di bulan ini, kita mengadakan amalan berpuasa, bersedekah, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, kita lakukan tanpa kita ingin mengkhususkan. Wallahu ta'ala alam, ini tidak mengapa. Tapi permasalahannya ketika kita khususkan niatnya, ya, karena ini kita berada di bulan Rajab, atau bulan Sya'ban, atau bulan-bulan yang lainnya yang tidak ada keutamaan khusus untuk suatu amalan tertentu, maka ini yang tidak tepat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali dari telepon masih ada yang bertanya langsung dari telepon 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544 nomor kita persilakan. Untuk telepon, silakan hubungi di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544 dipersilakan. Kalau belum ada, kalau tidak ada telepon, mungkin ini pertanyaan terakhir dari WA, kita coba angkat atau kita ajukan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait safar. Apakah boleh seseorang mengqashar sholatnya? Apakah boleh seseorang mengqashar sholatnya di saat seseorang itu masih berada di rumahnya? Karena menurut seseorang itu dia sudah mempunyai niat untuk safar. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, seorang musafir kapan dia memulai mengqashar sholatnya, atau kapan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan misalnya, kapan dia mulai berbuka, itu ketika dia sudah melakukan safar. Ya, dia sudah melakukan safar, dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya, kampungnya, baru ketika itu berlaku baginya hukum seorang musafir sampai dia kembali ke tempatnya. Tapi kalau dia masih belum safar, baru niat, maka ini belum berlaku kepada dia keringanan-keringanan atau rukhsah bagi seorang musafir. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya dan semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Baik, untuk pertanyaan tersebut, barangkali untuk pertanyaan terakhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini, dan kita cukupkan
Dan izin menutup Ustaz, barakallahu fiik, kembali kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk kembali bersua dalam pembahasan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatal Islam rahimakumullah untuk kajian hari ini bersama guru kita Ustaz Denny Syaputra hafizallahu taala dari pembahasan kaidah-kaidah dalam fikih hati telah kita ikuti bersama, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita akan kembali dengan pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.